Tadi saya menerima kedatangan Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia dan dia menyampaikan beberapa informasi perkembangan sehubungan dengan deportasi warga negara Palestina Abdul Karim Mikdad beberapa hari yang lalu. Ingin kami sampaikan kepada saudara semua bahwa Dubes Palestina menyatakan bahwa deportasi itu sama sekali tidak mengganggu hubungan baik antara Republik Indonesia dengan Palestina, karena kasus ini adalah kasus perseorangan dan tidak melibatkan instansi pemerintah ataupun hubungan antara kedua negara. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Abdul Karim Mikdad itu adalah warga negara Palestina yang sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun dan mempunyai izin tinggal sementara, sudah menikah di sini dan mempunyai beberapa orang anak. Dan secara resmi kemarin saya meminta kepada Wakil Menteri Urusan HAM untuk menerima keluarga dan pengacaranya serta istrinya, tapi atas permintaan mereka supaya itu tidak dipublikasikan. Jadi kami tidak publikasikan, tapi kami menerima keluarganya dan meminta keterangan mengenai yang bersangkutan. Intinya adalah keluarga berharap bahwa pemerintah Indonesia memberikan bantuan perlindungan kepada Abdul Karim Mikdad, dan mereka sangat concern dengan beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa kemungkinan Mikdad itu akan diserahkan oleh pemerintah Siprus kepada Israel, dan kami menjamin bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Dan seperti saya telah memberikan penjelasan terhadap media maupun juga kepada Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam mengenai perkara ini, untuk mengklarifikasi, karena banyak pemberitaan yang simpang siur, antara lain yang mengatakan bahwa Abdul Karim Mikdad ini adalah seorang ulama, ya, dan tadi sudah diklarifikasi oleh Duta Besar Palestina bahwa Abdul Karim berusia 41 tahun, sekolah di Malaysia, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan di sini, dan tidak ada rekod aktivis kemanusiaan di Gaza. Tapi sebagai warga Palestina, barangkali dia berkonsen dengan persoalan Palestina, itu wajar kita terima, kita pahami. Tapi anggapan bahwa kita menginterpretasi seorang ulama Palestina itu sama sekali tidak betul. Ya. Majelis Ulama yang semula concern dengan soal ini, ya, dan saya datang ke Majelis Ulama, ada 12 ormas Islam, dihadiri oleh para ulama, para kiai, ustadz, ustazah, dan saya bertanya kepada para ulama, kiai, MUI dan ormas itu, kenal nggak sama orang ini? Tidak seorang pun kenal. Jadi klaim sebagai ulama itu terbantahkan dengan sendirinya. Yang kedua juga, kemarin saya sudah memanggil Duta Besar Siprus dan sudah mendapatkan jaminan bahwa tidak akan ada penyerahan yang bersangkutan kepada Israel. Dan sesuai dengan statuta dari Interpol, saya juga pelajari statuta Interpol, itu tidak memungkinkan kalau kita serahkan kepada Siprus tidak boleh menyerahkannya kepada negara ketiga. Itu ada di dalam pengaturan dalam statuta Interpol. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah koreksi terhadap tanggal-tanggal penerbitan red notice, karena ada beberapa media hari ini juga mengatakan tanggal 16 diterbitkan red notice, tanggal 17 langsung dideportasi. Itu betul. Ini ada red notice dari Interpol. Ya, red notice dikeluarkan tanggal 5 Juni tahun 2026. Ya. Dan komunikasi kita dengan ACB Siprus itu sudah mulai terjadi pada tanggal 21 Mei tahun 2026. Jadi prosesnya itu sudah cukup panjang, dan memang keputusan untuk mendeportasi itu tanggal 16 betul, dan pemerintah Siprus mengirimkan pesawat private jet ke sini untuk menjemput yang bersangkutan dan diserahkan oleh NCB kita atas permintaan dari Interpol. Jadi Interpol itu tidak akan begitu saja mengabulkan permintaan NCB suatu negara, dia akan verifikasi betul nggak orang ini melakukan kejahatan, ada alat buktinya nggak, ada saksinya nggak, dia sudah sampai ke tingkat penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, dia dinyatakan DPO atau tidak oleh negaranya.
dan ada kaitannya dengan masalah agama, masalah HAM, masalah politik atau tidak. Kalau menyangkut masalah HAM, agama, politik itu akan ditolak. Ternyata tidak. Itu sudah diklarifikasi oleh ICB, oleh Interpol di Lyon di Prancis, dan kita menerima. Saya minta maaf, saya hanya tunjukkan dokumen ICB-nya, tapi ini dokumen negara dan tidak bisa diberikan kepada wartawan. Tapi tanggal-tanggal ICB dikeluarkan jelas sekali tanggal 5 Juni tahun 2026 yang lalu. Jadi tidak tiba-tiba hari ini ditangkap langsung dideportasi. Ada yang ngomong di Bali sampai 3 bulan. Nah, ini masalahnya memang sudah cukup lama dan kita concern dengan soal ini, dan kita menjelaskan kepada pihak keluarga kita bahwa kita melakukan upaya melindungi juga aspek-aspek HAM pada orang yang bersangkutan meskipun deportasi ke sana. Walaupun juga ada pertanyaan dari kalangan hukum, tapi penangkapannya tidak sesuai hukum acara, ya pastilah, ya pasti ini nggak pakai KUHP. Kalau pakai KUHP kan orangnya melakukan kejahatan di sini, orang melanggar KUHP, melanggar tipikor, ditangkap berdasarkan KUHP segala macam. Ini kan enggak, dia tidak melakukan kejahatan di sini, dia tidak ada di sini, nggak ada kesalahannya. Dia melakukan kejahatan di Siprus, dan Interpol meminta supaya ditangkap, diserahkan. Ya, tentu prosedur penangkapannya tidak sama dengan prosedur menangkap penjahat menggunakan pasal-pasal KUHP, supaya clear masalah ini, supaya dipahami oleh kita semua.